Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 230210502019 dari Prodi Teknik Komputer. Baik, jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai pencarian dan strategi kontrol. Di dalam video ini kita akan membahas 7 pembahasan. Yang pertama, break for shares, yang kedua, depth for shares, yang ketiga, uniform cost shares, keempat, graph keadaan, kelima, pohon pelacakan, 6, pohon N dan OR, dan yang ketujuh, tabu search. Pembahasan yang pertama yaitu break for shares. Algoritma break for shares adalah salah satu algoritma pencarian buta atau blind search yang mengeksplorasi semua simpul atau node pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Artinya BFS akan menelusuri pohon pencarian secara menyamping pada setiap level sebelum turun ke level yang lebih dalam. Proses BFS berdasarkan gambar ini adalah BFS dimulai dari simpul initial state A. Simpul ini dieksplorasi terlebih dahulu. Kemudian setelah A dieksplorasi, algoritma membuka semua cabang yang terhubung langsung dari A. Nah, di dalam gambar ini simpul B dan simpul C terbuka sebagai anak dari A. Karena BFS bekerja secara horizontal, simpul B akan diperiksa terlebih dahulu. Kemudian algoritma mengecek apakah simpul B adalah goal state. Karena bukan, maka cabang dari B yaitu D dan E dieksplorasi lebih lanjut. Jika tidak ditemukan goal state pada B dan cabang-cabangnya, BFS akan melanjutkan dengan memeriksa simpul C dan cabang-cabangnya F dan G. Tapi karena dalam gambar pencarian berlanjut dari B, fokus tetap di sana. Kemudian pada level kedua, setelah B diperiksa, BFS membuka semua cabang dari simpul-simpul di level tersebut. Di sini E diperiksa dan algoritma membuka cabang dari E, yaitu simpul J. Pada titik ini, simpul J diperiksa dan ternyata goal state S ditemukan. Ketika goal state S ditemukan di simpul J, pencarian berhenti. Cabang lain seperti F, G, K, L, M, dan N tidak perlu dieksplorasi lagi karena solusi telah ditemukan. Dari gambar ini, rute yang berhasil menemukan goal state S adalah A, B, E, J, S. Jadi ketika goal state ditemukan, BFS dapat melakukan track back untuk menunjukkan jalur pencariannya. Jadi kesimpulannya, BFS bekerja dengan mengeksplorasi semua simpul pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Algoritma ini menjamin akan menemukan solusi jika ada pada level yang lebih dangkal, tetapi bisa menjadi kurang efisien jika goal state berada jauh di level yang lebih dalam, karena BFS harus mengeksplorasi seluruh cabang pada setiap level terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, depth for search. Algoritma depth for search adalah algoritma pencarian buta yang mengeksplorasi sebuah cabang pohon pencarian secara mendalam terlebih dahulu sebelum beralih ke cabang lain. Algoritma ini menggunakan struktur data stack atau tumpukan yang bekerja dengan prinsip last in.
first out atau LIFO berbeda dengan BFS yang menggunakan queue atau antrian. Proses DFS dimulai dari simpul A. Simpul ini dieksplorasi terlebih dahulu. Dari A, DFS membuka cabang ke simpul B dan mengeceknya karena B bukan goal state, maka pencarian dilanjutkan dengan membuka cabang dari B. Dari B, cabang selanjutnya yang dieksplorasi adalah K. Simpul K bukan goal state sehingga DFS terus melanjutkan turun ke simpul berikutnya. DFS terus menelusuri lebih dalam dengan mengecek cabang dari K yaitu O. Simpul O juga bukan goal state, jadi pencarian diteruskan ke cabang dari O. Dari O, cabang berikutnya adalah P, yang ternyata dalam goal state. DFS berhenti di sini karena telah menemukan solusi. Ada beberapa perbedaan utama dari BFS dan DFS. Yang pertama, kelengkapan komplit. BFS dijamin lengkap, artinya selalu menemukan solusi jika solusi ada. DFS tidak lengkap, artinya bisa gagal menemukan solusi meskipun solusi ada, terutama dalam graf yang tak terbatas atau sangat dalam. Yang kedua, optimalitas. BFS optimal, artinya menemukan solusi dengan biaya terendah jika bobot antar node seragam. DFS tidak optimal, bisa menemukan solusi tetapi tidak menjamin solusi dengan biaya terendah. Yang ketiga, kebutuhan memori. BFS membutuhkan lebih banyak memori karena menyimpan semua node pada setiap level. DFS membutuhkan lebih sedikit memori karena hanya menyimpan node yang sedang dijelajahi. Selanjutnya, uniform cost search. Uniform cost search adalah algoritma pencarian yang mempertimbangkan biaya atau cost dalam proses perpindahan dari satu state keadaan ke state lain. Tidak seperti BFS atau DFS yang hanya mempertimbangkan struktur graf tanpa memperhitungkan biaya. UCS mencari solusi dengan meminimalkan total biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Contoh biaya cost yang relevan adalah yang pertama, jarak tempuh. UCS akan mencari route dengan jarak terpendek. Yang kedua, waktu tempuh. UCS juga bisa digunakan untuk mencari rute yang meminimalkan waktu perjalanan. Yang ketiga, ongkos transportasi. Misalnya ongkos perjalanan menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya, konsumsi BBM. Jumlah bahan bakar yang digunakan dapat menjadi cost. Pada contoh gambar di samping, titik A dapat berpindah ke B dengan biaya 12 atau ke C dengan biaya 20. UCS akan memilih jalur ke B karena biayanya lebih rendah. Graf keadaan. Graf keadaan merupakan representasi visual dari lintasan atau jalur pencarian solusi dari titik awal M ke titik tujuan T. Setiap lingkaran di dalam graf mempresentasikan suatu keadaan atau posisi. Misalnya M adalah keadaan awal dan T adalah keadaan tujuan atau goal. Garis yang membutuhkan node menunjukkan arah lintasan atau transisi antar keadaan. Angka di atas busur menunjukkan biaya atau jarak yang diperlukan untuk berpindah dari satu node ke node lainnya.
lintasan buntu. Bagian kanan menunjukkan lintasan yang berakhir buntu atau dead end. Ini adalah jalur yang tidak mencapai node tujuan T. Contoh lintasannya termasuk M, A, B, C, F, G, H. Lintasan ini berakhir di node H dan tidak mencapai T. Kemudian M, D, I, J, lintasan ini berakhir di J tanpa mencapai T. Lintasan M ke T. Pada bagian kiri atas diberikan beberapa jalur dari M, keadaan awal, menuju T, keadaan tujuan. Contoh lintasannya M, A, B, C, E, T. Jalur dari M ke A lalu B, C, E, dan akhirnya T. M, D, C, E, T, jalur alternatif lainnya dari M menuju D, C, E, dan sampai T. Setiap lintasan memberikan pilihan rute yang dapat diambil untuk mencapai tujuan. Gambar ini menampilkan pencarian lintasan dari M ke T, di mana M adalah node awal dan T adalah node tujuan yang harus dicapai. Jadi kesimpulannya, graf keadaan ini digunakan untuk mengeksplorasi berbagai lintasan atau jalur dari keadaan awal M ke keadaan tujuan T, serta mengidentifikasi lintasan buntu yang tidak mencapai tujuan. Pohon pelacakan. Diagram di sebelah kiri merupakan representasi dari pohon keputusan atau pelacakan. Pada level paling atas kita memiliki akar node M yang bercabang ke beberapa node lainnya. Cabang-cabang ini menunjukkan berbagai opsi atau kemungkinan yang bisa diambil selama proses pencarian. Diagram ini terdiri dari beberapa level yang ditunjukkan dari level 0 hingga level 6, di mana setiap level mewakili tahap atau langkah pencarian lebih lanjut. Node down adalah simpul yang tidak memiliki cabang lebih lanjut dan bisa menjadi tujuan atau jalan buntu dalam proses pencarian. Dalam contoh ini kita melihat beberapa node down yang ditandai dengan kata buntu atau tujuan, menunjukkan hasil dari cabang tersebut. Pohon pelacakan untuk menghindari adanya siklus. Pohon ini dirancang untuk menghindari siklus repetisi dalam pencarian. Artinya kita memastikan bahwa tidak ada rute yang kembali ke node yang sama tanpa mencari hasil. Yang kedua, menggambarkan secara hierarki. Pohon ini menggambarkan hierarki keadaan yang dimulai dari akar dan terus bercabang ke bawah. Terdiri dari beberapa node. Node pada level 0 disebut akar yang menunjukkan keadaan awal. Akar memiliki cabang disebut node anak atau sukesor. Tetapi jika pencarian mundur disebut predesesor. Selanjutnya, node down. Node down menunjukkan akhir dari suatu pencarian, dapat berupa goal atau jalan buntu. Pohon N-OR. Pohon OR gambar sebelah kiri. Pohon ini node M memiliki 4 cabang menuju node A, B, C, dan D. Pohon OR mengidentifikasikan bahwa untuk mencapai tujuan hanya salah satu dari cabang tersebut yang perlu dipilih dan diikuti. Jadi kita cukup memilih salah satu jalur yang mengarah ke solusi. Pohon N. Pada pohon ini, node M juga memiliki cabang yang sama menuju node A, B, C, dan D. Bedanya, pada pohon N, semua cabang tersebut harus diikuti dan dipenuhi. Ini berarti semua solusi dari cabang-cabang tersebut harus dicapai untuk mencapai tujuan akhir. Pohon N-OR. Pohon N-OR ini adalah gabungan dari pohon N dan OR. Di sini node M bercabang A, B, C, dan D.
Namun dalam level berikutnya terdapat kombinasi simpul yang membutuhkan keputusan AND atau OR. Algoritma tabu search merupakan salah satu algoritma dalam kategori informed search. Algoritma ini digunakan untuk mengatasi masalah pada metode hill climbing atau simulate annealing, di mana sering terjadi pengulangan state keadaan yang sama karena pemilihan langkah yang acak atau random. Masalah pada hill climbing dan simulate annealing, metode hill climbing dan simulate annealing seringkali terjebak dalam state yang berulang atau bahkan lokal optimum karena langkah-langkah acak yang diambil dalam pencarian solusi. Untuk mengatasi permasalahan ini, tabu search memperkenalkan konsep tabu list, di mana setiap langkah yang sudah diambil sebelumnya tidak akan diulang. Algoritma tabu search. Algoritma dimulai dengan memilih new state secara acak. Nilai dari new state tersebut dievaluasi dan dianggap sebagai base jika hasilnya lebih baik. Tabu diperkenalkan untuk menghindari pemilihan ulang state yang sama. Proses ini berulang sampai kriteria tertentu terpenuhi. Sebagai kesimpulan, pemahaman yang mendalam tentang pencarian dan strategi kontrol sangat penting dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya.